Apakah kamu pernah merasa bahwa ada kebiasaan buruk dalam dirimu yang seolah takkan pernah berubah? Hari ini aku ingin berbagi cerita tentang seseorang yang mungkin sangat dekat dengan kita. Dia adalah sosok biasa yang berjuang melawan sebuah kelemahan yang ia anggap sudah menjadi bagian dari dirinya. Kelemahan itu bisa jadi kemarahannya yang meledak-ledak, rasa malas yang terus menunda, atau mungkin ketidakpercayaan dirinya yang membuatnya selalu menghindari kesempatan. Yang menarik dari perjuangannya adalah setiap kali gagal mengatasi kebiasaan itu, dia berkata pada dirinya sendiri, "Ya sudahlah, memang begitu dari sononya." Tanpa disadari, dia mengokohkan keyakinan bahwa perubahan adalah hal yang mustahil baginya. Seiring berjalannya waktu, masalahnya justru semakin berat. Setiap kali dia meluapkan kemarahan, dia kehilangan orang-orang yang dicintainya. Setiap kali merasa malah, peluang berharga pun terlewatkan. Setiap kali ragu, dia melihat orang lain maju, sementara dirinya tertinggal. Dia mulai merasa lelah dengan siklus yang monoton. Bangun pagi penuh semangat, tetapi jatuh lagi di siang hari, dan berakhir tidur dengan rasa bersalah. Terkadang dia bertanya-tanya dalam hati, mengapa Tuhan menciptakan dirinya dengan kekurangan yang berat ini? Kenapa orang lain bisa berubah sedangkan dia terjebak di situ? Harapannya semakin menipis dan dia mulai menerima hidup sebagai versi terburuk dari dirinya sendiri. Namun suatu sore saat dia marah pada diri sendiri, sebuah pemikiran mengubah segalanya. Bukan nasihat bijak yang rumit, tetapi kalimat sederhana yang membangkitkan kesadarannya. Tiada yang mustahil dicapai melalui latihan. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa selama ini dia menganggap perubahan seharusnya instan, seperti sulap. Dia ingin sakit hatinya lenyap dalam semalam, meskipun kemarahan itu sudah terakumulasi bertahun-tahun. Di momen itulah segala sesuatu mulai berubah. Dia memutuskan satu langkah praktis yang sederhana. Dia berhenti menuntut diri untuk berubah total. Sebaliknya, dia memulai latihan. Setiap kali marah, dia berlatih untuk diam selama 10 detik sebelum berbicara. Setiap kali malas, dia berlatih untuk berdiri dan melakukan satu hal kecil selama 5 menit. Itu saja, latihan kecil yang tidak terlalu ambisius. Yang terpenting, dia melakukannya setiap hari. Dari latihan-latihan kecil yang terus dilakukan, keajaiban mulai muncul. Perlahan-lahan dia mulai berubah. Kebiasaan buruknya menghilang bukan karena usaha heroik, melainkan karena dia melatih kebalikannya setiap hari. Prinsip-prinsip lama yang salah runtuh dengan sendirinya karena tidak lagi diterapkan. Ketika dia terbangun suatu pagi, menyadari bahwa kini dia secara otomatis memilih untuk diam saat marah atau memilih bergerak saat malas. Dia paham arti menjadi pribadi yang lebih baik, bukan seperti malaikat yang sempurna, tetapi setara dengan versi terbaik dirinya yang dulunya terasa mustahil. Jadi, jika hari ini kamu sedang berjuang dengan kebiasaan buruk yang tampaknya tidak mungkin diubah, ingatlah, itu hanya soal latihan, bukan latihan besar, melainkan latihan kecil yang kamu lakukan hari ini, besok, dan lusa. Jika kamu merasa cerita ini mencerminkan perjuanganmu, tulislah di kolom komentar satu latihan kecil yang akan kamu mulai hari ini. Jangan lupa untuk like jika kamu merasa ini penting, dan bagikan ke teman yang mungkin sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Karena kita tidak perlu sempurna hari ini, kita hanya perlu berlatih hari demi hari.